Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, masih membahas syarat la ilaha illallah yang keenam, yaitu al-inqiyad. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad atau berserah diri. Yang keenam, inqiyad atau berserah diri. Nah, inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah. Seorang berserah diri, taat, patuh, nurut kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Maka la ilaha illallah adalah kepasrahan seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, mentaati semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalil pertama yang menjelaskan bahwasanya inqiyad adalah syarat la ilaha illallah adalah surat Az-Zumar ayat ke-54. Surat Az-Zumar ayat ke-54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya inqiyad, berserah diri, adalah syarat la ilaha illallah. Adapun dalil kedua adalah surat An-Nisa ayat ke-125. Quran surat An-Nisa 125. Allah berfirman, wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dibandingkan orang yang berserah diri kepada Allah dan dia orang yang berbuat baik. Mimman aslama dinan, dibandingkan orang yang berserah diri. Ini dalil kedua menunjukkan bahwasanya
engkiat syarat la ilaha illallah. Maka orang mengucapkan la ilaha illallah yang benar, dia berserah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, dan dalil ketiga yang menunjukkan bahwasanya ingkiat syarat la ilaha illallah, surat Luqman ayat ke-22. Quran surat Luqman ayat ke-22. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia orang yang berbuat baik, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Ulama menjelaskan tali yang kuat di sini dalam ayat ini maksudnya adalah la ilaha illallah. Artinya barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan dia beramal soleh, berbuat baik, sungguh benar la ilaha illallahnya. Nah, dalil selanjutnya surat An-Nisa ayat ke-65. Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima syajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidaklah dikatakan beriman hingga menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la tajidu fi anfusihim haraj. Kemudian mereka tidak berat mimma qadaita yusallimu tasliman. Mereka tidak berat menerima keputusan Muhammad. Mereka menerima dengan sepenuhnya, pasrah dengan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Yusallimu tasliman, berserah diri. Adapun dari hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baru dikatakan seorang benar keimanannya. Itu tadi syarat yang keenam yang merupakan syarat la ilaha illallah. Adapun syarat yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Syarat la ilaha illallahnya adalah qabul, menerima. Jadi seseorang menerima kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Allah menerangkan keadaan orang-orang musyrikin dalam surat As-Saffat ayat ke-35 ke-38. Quran surat As-Saffat
30 sampai 36 tentang keadaan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka, jika diserukan kepada mereka, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, yastakbirun, mereka sombong, mereka enggan menerimanya. Mereka menjawab, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita yang banyak ini hanya karena seorang penyair gila? Alhamdulillah. Mereka mengenai Rasulullah SAW sebagai penyair gila. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau menerima. Makanya mereka dikatakan musyrikin, kafir. Inilah keadaan orang-orang musyrik yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, di saat seorang di zaman ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak memahami rukun syarat la ilaha illallah, keadaannya tidak jauh beda dengan keadaan orang-orang musyrik. Waliyadu billah, tsumma a'udzu billah. Dan terakhir adalah Quran surat As-Zukhruf ayat ke-23 25. Quran surat As-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah min nadhir. Dan begitulah, tidak akan kami utus sebelum engkau di sebuah negeri seorang pemberi peringatan, illa qala mufrafuha, melainkan orang-orang hidup nyaman di daerah itu, yang hidup mewah di daerah itu, mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu keyakinan, di atas satu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti mereka. Qala, lantas sang nabi, sang utusan ini mengatakan kepada orang tersebut, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah seandainya aku membawa petunjuk yang benar, lebih benar daripada yang diyakini bapak-bapak kalian, kalian tetap mengikuti ajaran bapak-bapak kalian, padahal yang dibawa ini lebih benar. Qalu, lantas mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami mengingkari, gak percaya dengan apa yang ajaran yang kau bawa. Fantaqamna minhum, kami binasakan mereka, kata Allah. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasul, orang-orang yang enggan menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul sebelumnya. Allah binasakan. Adapun syarat yang terakhir, syarat dari la ilaha illallah adalah mengingkari segala yang disembah selain Allah.
mengingkari segala yang disembah selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah (256). Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa ingkar kepada taghut, mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Ai bila ilaha illallah, maksudnya telah berpegang kepada la ilaha illallah. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Tariq bin Asim Al-Asja'i, hadis riwayat Muslim dari Tariq bin Asim bin Asim. Qala as-salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah halwa maluhu wa damuhu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, diharamkan harta dan darahnya. Artinya dia muslim yang benar, dia muslim yang bertauhid, benar keislaman orang yang mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Begitu pula ucapan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya ketika mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kau sembah kecuali yang menciptakan aku. Surat Az-Zukhruf ayat ke-26. Nah, inilah ucapan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya. Innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari yang kau sembah. Nah, itulah syarat terakhir dari la ilaha illallah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah serta memenuhi rukun-rukun la ilaha illallah. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari setan dan dari kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.